semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nikmatnya saya dapat menyelesaikan video pembelajaran ini tepat waktu. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang mencintainya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Aris Eko Cahyono MPDI selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Materi video pembelajaran saya adalah tentang hakikat tujuan pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja kita simak bersama-sama video berikut ini. Tujuan pendidikan Islam disebut juga kepribadian seorang muslim, yaitu suatu kepribadian yang seluruh aspeknya dijiwai oleh ajaran Islam. Orang yang berkepribadian muslim dalam Al-Quran disebut muttaqun. Karena itu pendidikan Islam berarti juga untuk pembentukan manusia yang bertakwa. Pendidikan tersebut sesuai dengan pendidikan nasional yang dituangkan dalam tujuan pendidikan Islam yang akan membentuk manusia Pancasila yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, tujuan pendidikan Islam adalah menjadi insan kamil dengan pola takwa. Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna bagi dirinya dan masyarakat, serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan manusia sesamanya. Dalam filsafat pendidikan Islam, kata didik memiliki makna yang luas seperti ajar, bina, bimbing, arah, latih, dan asuh. Semua itu bermaksud untuk merubah pola pikir, pola sikap, dan pola rasa para subjek didik. Atas dasar itu, maka tujuan pendidikan adalah menjadikan subjek didik untuk baik dalam segi moral dan benar dalam segi pengetahuan. Macam-macam tujuan Islam berdasarkan ruang lingkupnya. 1. Tujuan tertinggi atau terakhir secara mutlak adalah menjadi insan kamil. Berikut adalah indikator dari insan kamil. A. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku Allah tidak menjadikan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku." B. Menghantarkan subjek didik khalifah Allah fil ard sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya Allah bertujuan agar khalifah di muka bumi atau manusia melestarikan dan memakmurkan bumi dan mewujudkan rahmat bagi seluruh alam dan sekitarnya untuk memperoleh kesejahteraan kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat baik individu maupun masyarakat. 2. Tujuan umum. Tujuan umum lebih bersifat empiris dan realistik. Tujuan umum meliputi aspek kemanusiaan seperti tingkah laku, sikap, penampilan, kebiasaan, dan pandangan. Adapun arti tujuan umum menurut pendapat para ahli A. Al-atas mengemukakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam adalah seperti manusia yang berbuat kebaikan. B. Al-Abrashi dalam kajiannya menyimpulkan ada 5 tujuan pendidikan Islam, yaitu 1. Mengadakan pembentukan akhlak mulia. 2. Persiapan kehidupan dunia dan akhirat. 3. Persiapan pencarian rezeki pemeliharaan segi manfaat atau tujuan vokasional dan profesional. 4. Menumbuhkan sikap ilmiah kepada pelajar sehingga ia dapat mengkaji ilmu tersebut. 5. Tujuan pendidikan klasikan, yaitu berakhir dengan keterampilan. J. Muhammad Fadli Al-Jamali merumuskan tujuan pendidikan Islam dengan 4 macam, yaitu
1. Mengenalkan manusia yang akan perannya antara sesama makhluk dan tanggung jawabnya dalam hidup ini. 2. Mengenalkan manusia akan interaksi sosial dan tanggung jawabnya dalam tata hidup bermasyarakat. 3. Mengenalkan manusia akan alam dan mengajak mereka untuk mengetahui hikmah diciptakannya serta memberi kemungkinan kepada mereka untuk mengambil manfaat darinya. Dan yang keempat, mengenalkan manusia akan pencipta alam atau Allah dan menyuruhnya beribadah kepadanya. D. Nahwali menunjukkan 4 tujuan umum dalam pendidikan Islam, yaitu 1. Pendidikan akal dan persiapan pikiran. 2. Menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat akal pada anak-anak. 3. Menaruh perhatian pada kekuatan dan potensi generasi muda dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. 4. Berusaha menyumbangkan segala potensi-potensi dan bakat-bakat manusia. 3. Tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan atau operasional tujuan tertinggi atau terakhir dan tujuan umum pendidikan Islam. Tujuan khusus bersifat relatif sehingga dimungkinkan untuk diadakan perubahan di mana perlu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan. Selama tetap berpijak pada kerangka tujuan terakhir dan umum, berikut adalah kerangka dari pengkhususan tersebut. A. Kultur dan cita-cita bangsa. Setiap bangsa pada umumnya memiliki tradisi dan budaya sendiri. Perbedaan antara berbagai bangsa inilah yang memungkinkan sekali adanya perbedaan cita-cita, sehingga terjadi pula perbedaan dalam merumuskan tujuan yang dikehendaki di bidang pendidikan. B. Minat, bakat, dan kesanggupan subjek didik Islam mengakui perbedaan hal tersebut. Hal itu bisa dilihat dari keterangan-keterangan Al-Quran, Al-Karim. Katakanlah tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar menentukan. C. Tuntutan situasi. Kondisi pada waktu tertentu, Hasan Langgulung mencoba merumuskan tujuan khusus yang memungkinkan dimaksudkan di bawah penumbuhan semangat agama dan akhlak adalah antara lain sebagai berikut. 1. Memperkenalkan kepada generasi muda akan akidah Islam, dasar-dasar asal-usul ibadat dan cara melaksanakannya dengan betul, dengan membiasakan mereka berhati-hati mematuhi akidah agama serta menjalankan dan menghormati syiar-syiar agama. 2. Menumbuhkan kesadaran yang betul pada diri pelajar terhadap agama termasuk prinsip-prinsip dan dasar akidah yang mulia. 3. Menanamkan keimanan kepada Allah pencipta alam, kepada malaikat dan rukun iman serta penjelasannya. 4. Menumbuhkan minat generasi muda untuk menambah pengetahuan dalam adab dan pengetahuan keagamaan dan untuk mengikuti hukum-hukum agama dengan kecintaan dan kerelaan. 5. Menanamkan rasa cinta dan penghargaan kepada Al-Quran, membacanya dengan baik, memahaminya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya. 4. Tujuan sementara. Tujuan sementara adalah tujuan yang dicapai anak didik setelah anak didik diberi pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum pendidikan formal. Adapun pendapat lain tentang tujuan pendidikan Islam, menurut Abdurrahman Salih Abdullah mengatakan dalam bukunya yang berjudul Educational Theory A Quranic Outlook bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir. Tujuan Islam menurutnya dibangun atas 3 komponen sifat dasar manusia, yaitu tubuh, ruh, akal yang masing-masing harus dijaga. Kesimpulannya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Saya berharap video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya sangat menyadari bahwa video pembelajaran ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari teman-teman, khususnya dari
Pak Aris Eko Cahyono MPDI. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.